Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini video lanjutan cara pembuatan celana panjang. Di video ini saya akan berbagi ilmu atau menjelaskan gimana caranya membuat kantong bobok, kantong belakang ya, kantong celana lidah dua model kancing. Nah, di sini sudah ada alat-alatnya buat lidah, buat tilam kantong, buat tali kancingnya juga. Kita tandain luar dalamnya biar tidak ketukar, tidak kebalik luar dalamnya. Nah, di sini sudah ada badan belakang kiri dan kanan, sudah dikasih garis juga buat letak dimana bikin lidah buat kantongnya. Nah, di sini juga kita sudah menyiapkan ya, atau sudah dikasih tanda buat kupnat, pembuatan kupnat. Cara ngejahitnya dikasih kurang lebih tingginya 7 cm pas garisan aja, pas tanda kapur ya, pas garisan kapur. Terus kalau untuk diameter besarnya kurang lebih 1 cm cukup. Nah, di sini kita bikin kurang lebih 12 cm aja untuk lubang bobokannya. Jadi patokannya dari kupnat aja separuh-separuh. Jadi dari kupnat ke kiri 6 cm, ke kanan 6 cm. Jadi total 12 cm. Nah, yang sebelahnya lagi kita jahit dulu untuk kupnatnya. Besarnya kupnat sama ya. Kalau yang kiri tadi dikasih, kalau yang kanan maksudnya dikasih 1 cm, yang kiri juga sama 1 cm. Jadi harus disamakan. Untuk tingginya juga sama, kurang lebih 7 cm sampai batas garisan aja ya, sampai batas kapur. Nah, untuk selanjutnya kita bikin lidah buat bobokannya ya. Ini model yang sangat sederhana, yang simple. Soalnya ada beberapa teknik ya, ada yang dipecah, ada yang biasa seperti ini. Nah, yang saya jelaskan sekarang cara pembuatan yang sangat mudah. Kita jahit untuk lidah bobokannya kurang lebih 1 sepatu ya. Kalau diameter sentinya kurang lebih setengah senti. Untuk lidah yang ada pislinnya. Jadi cara pembuatan alat-alatnya ada di video yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat cara pembuatan alat-alat celana. Nah, yang barusan sebelah sudah dijahit, kita jahit lagi yang sebelah 1 sepatu. Jaraknya dari pinggir jahitan, kurang lebih sekitar 2 cm cukup. Jadi patokannya kalau bikin lidah kantong, nah di sini kita kasih tanda aja buat teman-teman biar lurus ya. Kalau yang sudah biasa nggak usah dikasih garisan juga udah pasti lurus. Tapi kalau untuk pemula nggak apa-apa, jaraknya dari ujung itu kurang lebih 2 cm ya. Jadi patokannya kalau dirapetin tuh nggak kebuka, harus rapat posisinya. Nah, cara besarnya jahitan sama, kurang lebih sekitar setengah senti atau 1 sepatu sebelah ya. Biasanya 1 sepatu sebelah tuh jaraknya kurang lebih setengah senti. Jadi
buat patokan bikin kantong bobok tuh enak ya, jadi tinggal ngikutin aja. Nah ini udah selesai, kita dicoba aja dirapetin. Nah, jadi patokannya tuh harus rapet, jangan renggang, jangan numpang ya, numpang juga nggak boleh. Kalau renggang juga nggak boleh, jadi kurang lebihnya rapet aja gitu. Kalau renggang sedikit atau rapet sedikit, numpang sedikit, ya mungkin tidak apa-apa lah ya, nanti bisa kita akalin. Nah di sini kita kasih tanda ukuran yang 12 cm itu tadi, untuk pembuatannya kita bikin 12 cm. Nah panjangnya ini kurang lebih 20 cm ya, jadi kita ambil tengah-tengahnya aja dulu, kita tandain tengahnya, kita ke kiri 6 cm, ke kanan juga 6 cm, biar jaraknya sama ya. Terus kita tandain, kita perjelas, jadi jahitan tuh nanti pas tanda pulpen ya, jadi harus rata. Kalau untuk bikin kantong bobok tuh harus rata. Nah nanti ujung jahitannya tuh harus ke titik tanda pulpen ya, jadi jangan sampai lebih panjang sebelah juga jangan, jadi harus rata, jadi biar hasilnya pas. Nah kita tandain dari pas garisan pulpen dalam, kita tandain aja pakai kapur untuk meletakkan di tanda di badan ya. Nah ini kan di badannya juga sudah ada tandanya yang 12 cm tadi. Nah kita pasangin dulu asahi, kita pasangin dulu asahi untuk biar tidak meleset. Kalau seumpamanya asahinya langsung dijahit dibarengin sama sama lidahnya, takutnya meleset, beda ya. Makanya kita jahit jelujur dulu aja, biar hasilnya rata, biar hasilnya bagus ya. Nah kita jahitnya sesuai tanda aja, sesuai garisan. Nah selanjutnya kita cek kiri kanannya lebihnya sama enggak gitu. Jadi untuk lebihnya tuh kurang lebih jangan terlalu jauh, jangan terlalu besar sebelah. Nah yang tadi ada tandanya. Nah yang untuk di obrasannya adanya di bawah, yang untuk obrasan. Nah yang tadi ada tanda ini kita samakan dengan tanda yang di badan celana ya. Nah kita disamakan, kita jahit. Ngejahitnya dimatiin, cuman di situ yang tadi saya bilang harus benar-benar rata gitu. Usahain kalau emang pemula, teman di rumah pemula susah ngatur titik pas tanda pulpen, bisa pakai diayun dulu pakai tangan, jangan pakai dinamo ya, biar tidak kebesaran jarak jahitannya, biar nggak loncat dari tanda pulpen. Tapi nanti teman di rumah kalau sudah biasa, insya Allah udah bisa pakai dinamo ya untuk ngawalin jahitannya. Jadi kita pakai diayun dulu pakai tangan. Nah, sama sebelahnya juga kita jahit. Nah jahitannya ini harus pinggir lidah yang tadi dijahit ya, jadi jangan sampai kejahit. Kita rapiin dulu, benang-benangnya kita gunting dulu.
Nah, selanjutnya kita cek sudah sejajar apa belum gitu ya. Kalau seumpamanya emang belum sejajar, ngerasa belum sejajar, bisa ditambah lagi jahitan. Tapi kalau udah sejajar, langsung bisa kita gunting. Nah, ini buat mastiin aja, makanya saya kasih tanda pulpen. Nah, kurang lebih cara ngeguntingnya jangan sampai ujung, kurang lebih sekitar 1 cm, sekitar 1 cm, jangan dulu pas sampai ujung gitu ya. Nah, kita gunting. Nah, guntingnya biar tembus ke bawah ya, sampai tembus ke bawah. Nah, untuk ngeguntingnya ini hati-hati. Takutnya badannya ada yang kegunting, kain yang lain ada yang kegunting. Nah, gunting ini yang tadi saya jelasin harus ke ujung jahitan, harus ke ujung jahitan. Harus ke ujung jahitan biar hasilnya bagus. Tapi kalau untuk pemula, saya saranin biar sering latihan aja. Soalnya untuk mencapai kerapihan dari sudut kantong bobok itu harus sering belajar, sering latihan, terutama dari pas nyekris atau ngegunting ke ujung jahitannya itu ya. Jadi sering yang saya alamin kalau untuk pemula dedel jahitan. Nah, ini udah beres digunting, kita balik ke dalam. Nah, kita rapikan. Tapi kalau cara ngeguntingnya bagus dan cara ngejahitnya bagus, tepat ke sasaran ya, maksudnya tepat ke sasaran di sini, cara ngeguntingnya tuh nyudut gitu. Insya Allah nggak ada bakalan dedel, pasti rapi hasilnya gitu. Makanya di sini diusahakan ngejahit awalnya tuh harus benar-benar sejajar. Nah, sudah itu kita lipat ke dalam, lalu kita jahit ya. Kita jahit bekas cekrisannya ya, bekas guntingannya. Nah, kita jahit itu kan ada yang bekas cekrisan. Nah, kita jahit. Nah, ini hasilnya ya. Yang sebelahnya juga sama, kita jahit. Nah, ini ya, jangan dilihat dalamnya, jangan sampai kelipat. Nah, sama di sini juga kita jahit lurus ya. Kuncian bekas cekrisan bobokan ya. Jadi biar biar hasilnya rapih. Jadi kalau dari segi ngejahitnya lurus, hasilnya tuh enggak rapih aja gitu, enggak mengkerut apa gimana. Nah, sesudah itu kita jahit ya kain ini ke asahinya. Nah, di sini saya ditandain untuk digunting. Ngeguntingnya ini cukup buat jangan sama kain asahinya, diguntingnya cukup bahan buat bobok kantong ya, buat bobokan kantongnya. Jadi asahinya jangan sampai kegunting. Nah, untuk kedalaman kantongnya
standar orang dewasa kurang lebih 17 cm. Nah ini untuk kedalamannya sama, kalau dalamnya 17 ini juga sama 17. Nah di sini kita jahit lapisan kantong ya, alasnya. Kalau tidak pakai alas kantong ini takutnya asahinya, bukan takut, emang pasti kelihatan asahinya, makanya kita kasih alas. Nah kita jahit pinggir obrasannya. Nah kita lipat, cuman ngelipetnya kita keluar dulu ya, pas tanda 17 cm kita lipat keluar. Nah kita jahit selisihnya dari bibir kantong itu kurang lebih 1 cm, selisihnya harus ada selisih ya, biar tidak tebal. Kita jahit. Kita kencengin. Selanjutnya yang sebelahnya juga kita jahit lagi, sama jaraknya kurang lebih 1 cm dari pas bibir kantong. Nah ini juga sama 1 cm kurang lebih ya, jadi harus ada jarak. Kalau nggak ada jarak nanti efeknya tuh tebal. Selanjutnya kita gunting, kita sisain setengah senti ya, kita gunting sampai atas. Cuman untuk ke atasnya kita sarungin dulu aja. Yang ngegunting jaraknya setengah senti itu sampai pas jahitan aja. Jadi kalau untuk ke atasnya kita sarungin, karena nanti juga tetap harus digunting lagi. Ini model kantong yang standar ya, yang standar Taylor, bukan dipecah. Soalnya ada model lain yang model dipecah ada. Kalau ini tidak dipecah, ini biar agak-agak simple aja lah untuk pemula. Nanti teman di rumah kalau udah biasa bisa ngembangin, bisa cara dipecah juga bisa gitu. Nah sudah itu kita balik ya, sudah dibalik. Nah ini hasilnya. Nah kita bikin tali dulu karena harus ada tali. Kita kasih tali, ada model tali, ada model tutup. Nah untuk bikin talinya sama seperti bikin sangkelit, tali sangkelit kebaya ada di video saya yang sebelumnya. Harus ngambil yang ke miring ya, ke elastis. Jadi jangan kainnya jangan ke yang mati ya. Jadi bukan ke jalur apa namanya, ke serat matinya, jadi harus ke serat yang elastisnya. Cara pembuatan tali sangkelit mungkin sudah di video sebelumnya, boleh teman di rumah kalau yang baru ngelihat channel ini, baru bergabung di channel ini, bisa ngelihat cara bikin tali sangkelit buat kebaya, buat celana juga sama ada. Buat teman di rumah jangan lupa tolong dukung channel ini juga ya, dengan cara subscribe, terus like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain biar lebih manfaat lagi. Terus channel ini biar lebih berkembang, biar saya bisa berbagi, bisa terus berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman dengan teman-teman di rumah. Nah kita lanjut ke cara pembuatan talinya ya, sama kita balik dulu, kita balik. Di video ini mungkin saya sedikit agak lama ya, saya tanpa di videonya tanpa di cepetin atau di apa namanya, dipotong-potong, enggak, saya fullin soalnya biar teman paham cara pembuatannya. Kalau untuk pemula biasanya harus sedikit detail ya cara menjelaskannya, beda dengan cara
ngajarin atau berbagi ilmu dengan orang yang sudah bisa ya, berpengalaman. Nah kalau untuk besarnya lubangan tali kancing, kita ambil kancing aja, jadi diameternya tuh, besarnya lubangnya tuh bisa diukur ya. Nah di sini sudah ada belum kita jahit, kita jahit sekalian ngejahit tali buat kancing. Nah jahit ini pas persis pinggir ya, persis pinggir lidah kantong, pas pinggirnya. Untuk letak tali kancing pas kupnat aja ya, di situ ada pas kupnat. Nah kita masukin. Untuk besarnya kita pakai kancing aja, jadi ngerasa udah cukup, nggak kebesaran nggak kekecilan, kita bisa baru kita jahit. Sama ngejahit ini juga, jahit di pinggirnya. Untuk pas talinya kita bisa jahit ulang, kita mundurin lagi biar tidak putus. Nah ini ngejahitnya pas ke lubang kantong ya, nah selanjutnya kita gunting biar tidak tebal ya. Kita guntingnya kurang lebih disisain 1 cm aja cukup, tapi buat kain dasarnya ya, jadi untuk asahinya jangan digunting. Nah di sini sudah kita lipat kain asahinya dari atas, kita rapihin ya, serapi mungkin aja, jadi tidak ada patokan kalau untuk itu, cuman tidak diluruskan, agak sedikit dilancipin ke atasnya. Nah di sini dijahit kurang lebih sekitar setengah senti. Nah kalau untuk ke atas ke bawahnya bisa agak opal atau kotak, tidak masalah, itu selera teman di rumah ya. Nah sama di sini juga kita rapihin serapi mungkin, agak sedikit lancip ya. Kalau untuk ke atasnya itu agak sedikit kita lancipin biar tidak narik. Kalau dilurusin biasanya agak narik, soalnya itu di pas kupnat ya. Nah kita setik jahit pinggiran kantong, pas tadi yang dicekris itu kita jahit dari luar sedikit. Sama yang sebelahnya juga kita jahit biar kuat, biar jangan ada istilah dedel gitu. Soalnya kalau kantong begini rawan dengan dedel ya. Nah lanjut kita ke bagian atasnya. Untuk bagian atasnya kita ratain, kita rapihin. Nah sama di sini juga hati-hati jangan sampai ketarik ya, harus diratain dengan badan, asahinya diratain dengan badan, baru kita jahit. Sampai pas asahi aja kita jahitnya, kita gunting rata asahinya aja. Nah baik teman-teman di rumah, mungkin video pembuatan kantong belakang model bobok ya, pakai
tali buat kancing sudah selesai. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami oleh teman di rumah. Mudah-mudahan bisa langsung mengerti ya, terus mencoba aja. Tunggu video-video saya selanjutnya, lanjutan dari pembuatan celana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.